Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah Ulu Jami Jakarta. Yang sama kita hormati Ketua Angkatan 22 alumni Darun Najah tahun 1999, yang kami hormati keluarga besar almarhum Kakanda Miftahul Munir, yang kami hormati seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah, bil khusus Ayahanda Mahrus Amin dan Uminda Umiyati, seluruh hadirin yang hadir di munajat virtual dan istighosah dari beperginya keluarga kita Kakanda almarhum Miftahul Munir, dan berdoanya kita, istighosah kita untuk kesembuhan daripada ayahanda Kiai Haji Mahrus Amin dan Uminda Umiyati, dan seluruh para guru, para orang tua, para teman-teman yang sedang isoman mungkin atau kemudian kurang sehat dan seterusnya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Yang kecil mohon maaf tak disebutkan nama, yang besar mohon maaf tak disebutkan gelar, tapi guru daripada Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah, beliau menyatakan bahwa inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika orang-orang soleh berkumpul dalam satu ruang, hari ini kita biasa kumpul di Jamaatul Facebook, ya, Facebook Society, atau di Jamaatul Instagramia atau Instagram Society, atau di Jamaatul Twitter, ya, Twitter Society, atau di Jamaatul YouTube, ya, atau YouTube Society. Hari ini kita dikumpulkan di Jamaatul Zoomia, Zoomer Society. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang sedang berusaha hadir atau di perjalanan, silakan bermunajat, berdoa di kendaraan tanpa harus kemudian hilang konsentrasi dan fokus pada jalanan. Yang sedang berdiri, silahkan dengan berdirinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang duduk, insya Allah menambah kehusuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita mudah-mudahan diberikan manfaat hidup, kesehatan yang luar biasa. Maka aku lakum tahiyatas salam, tahiyatan mubarakah, fa aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ahlihi wa man tabi'ahum minal ahli tuqa wal wafa. Fa amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ya'tihil mautu fi kulli makan. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif kafa bil mauti wa'iza, kila bi anal mauta kanzun wa kullun nasi syaribu, wa kila bi anal mauta babun wa kullun nasi dakhilu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenankan kami angkatan 22 lulusan Darun Najah, pondok pesantren tercinta di Ulu Jami, Jakarta Selatan, tahun 1999 kami lulus.
Hari ini kami kembali kehilangan setelah beberapa kali kehilangan kakanda daripada almarhum Miftahul Munir. Maka mari sama-sama kita buka acara malam hari ini, munajat virtual dan istighosah beserta tausiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, inayah, maunah, maghfirah kepada kita semua yang sudah berangkat menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kumpulkan ma'al anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya. Yang sehat mudah-mudahan Allah terus lindungi kita dalam beraktivitas guna bermanfaat bagi umat. Dan tentunya kita berusaha untuk mudah-mudahan menggapai husnul khotimahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka acara kita dengan membacakan Ummul Kitab ala hadhihi niyyah wa bi kulli salihah wa ila haratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liya amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, orang yang juga dekat dengan almarhum kakanda Miftahul Munir, Profesor Dr. Iskandar Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Baik, syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم
azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar semakin memberikan kita hikmah dari apa yang Allah firmankan dalam menjalankan sisa-sisa kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah Hudud Jami Jakarta, yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mustafa Hadi Zirfin PhD. Maka izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya jelas, senang sekali bisa ketemu kembali. Maka mohon kami diberikan wejangan, berikan nasihat dalam rangka acara hari ini agar kami juga bisa bermanfaat di sisa akhir hidup kami. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Fadhal Syad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani al-izza wa akhwati al-hibba, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan hari ini ya, dalam suasana Idul Adha kita bisa dipertemukan melalui pertemuan Zoom teknologi yang kita manfaatkan dengan sepenuhnya. Selanjutnya tentu terima kasih kepada antum semuanya, khususnya alumni Darnajah Angkatan 22 yang telah punya inisiatif, punya kepedulian kepada sesama, kepada pesantren, dan juga kepada guru-guru, khususnya pendiri, muassis, dan pimpinan kita, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Bertandes Mahrus Amin, beserta Ibu Nyai Hajah Suniati Manaf yang qadarullah keduanya pada hari ini sedang mendapatkan ujian untuk sabar, sedang dirawat di rumah sakit RSKD Duren Sawit. Kita pada kesempatan yang sangat bahagia ini tentunya sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan beliau berdua dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, segera diringankan, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului termasuk para ustadz dan keluarganya, mudah-mudahan diterima amal kebaikannya dan diampuni.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwani wa akhwati al-izah. Suasana pada hari ini memang berbeda dengan suasana yang lain. Kita bagaimana juga dalam suasana Idul Adha, hari raya besar, hari raya berkurban yang penuh dengan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Mudah-mudahan situasi yang kurang nyaman bagi kita, bukan hanya keluarga pesantren Darul Najah, tapi bangsa Indonesia, bahkan seluruh seluruh dunia ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ibadah dan perjuangan kita. Karena dengan keyakinan kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dari hal-hal yang negatif. Ya. Alhamdulillah, bagaimanapun juga kita masih mendapatkan nikmat karunia yang tidak terhingga. Bahkan pada suasana ini seharusnya menambah kekuatan kita bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa ada yang maha kuasa yang memegang kekuasaan seluruh jagat raya, di mana manusia dengan segala kecanggihan, sains, keterampilan, dan pengetahuannya betul-betul harus diuji, bahwa semuanya masih terbatas dan Allah Maha Kuasa. Maka dengan banyaknya ujian dari yang ringan sampai berat mengingatkan kita, saya mengajak merujuk kepada apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya Allah, ya, atas nama pribadi, atas nama keluarga, ya, Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga atas nama lembaga Pondok Pesantren Darul Najah yang kali ini alhamdulillah santri-santrinya sudah mulai berdatangan, ya, semuanya menerapkan protokol kesehatan. Kita doakan semuanya mudah-mudahan perjuangan kita melalui pendidikan yang itu adalah setara dengan jihad yang fisabilillah. Sebagaimana kita semua maklumi yang merupakan misi daripada pesantren kita dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Maka kita berharap, ya, dan selalu berdoa mudah-mudahan para alumni, para asatir, keluarga santri-santri, ya, yang telah mendahului kita, ya, menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, baik dari angkatan 22
maupun yang lebih muda ataupun yang lebih tua lagi. Saya tidak menyebut satu-satu, tentunya banyak sekali ya. Mudah-mudahan semuanya sebagai alumni telah menjalankan bagian daripada Dharma alumni yang digariskan oleh Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Pancadharma. Dharma pertama adalah ibadah. Jadi apapun profesi kegiatan yang dilakukan supaya tetap di dalam ibadah. Yang kedua adalah manfaat, ya, punya nilai sosial, kebaikan bukan hanya untuk dirinya. Yang mempunyai ilmu bisa berkhidmat dengan ilmunya, yang mempunyai harta bisa dengan hartanya, yang mempunyai tenaga, pikiran, begitu selanjutnya. Karena kharunasi anfa'hum dinas. Yang ketiga adalah sebagai kader bagi keluarganya, ya, maupun kader bagi masyarakat dan juga pesantren. Kemudian yang keempat adalah dakwah Islamiyah. Dimanapun, profesi apapun, kalian bagi alumni kita semua bertanggung jawab untuk tegaknya Islam sehingga ya'lu wala yu'la alaih, untuk izul Islam wal muslimin. Dan yang kelima, dharma kita adalah patriotisme, cinta tanah air, cinta kepada republik ini, baik melalui jalur politik maupun jalur sosial dan jalur budaya maupun jalur-jalur yang lain. Kami yakin insya Allah para alumni dalam kiprahnya ini mudah-mudahan senantiasa di jalan Allah. Maka bagi kita yang masih hidup, ya, tentunya semua tadi telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Kita semua ini akan dicoba, keimanan kita, ketakwaan kita akan dicoba. Bisyai'in minal khaufi, dengan sesuatu, baru sedikit, minal khauf, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, ya, takut masa yang datang, takut penyakit, takut takut ini dan begitu selanjutnya. Minal khauf, wajum, ya, lapar, rasa kekurangan makan, kekurangan gizi, ya, kekurangan kenikmatan yang dinikmati oleh lisan, wanaksi minal amwal, ya, kekurangan harta karena mungkin pekerjaan, ya, terhambat, bisnis terganggu, ya, dan sebagainya, ya. Wal anfus, ada saudara-saudara kita, ya, yang telah mendahului kita di luar perhitungan dan di luar dugaan kita, ya. Wasamarot, demikian pula hasil pertanian, hasil perkebunan, ya, karena situasi yang tidak kondusif, tetapi tetap saja wabashirus sabirin, beri kabar baik kepada orang-orang yang sabar, ya. Sabar dalam artian positif, bukan sabar dalam arti pasif. Sabar dalam artian terus berusaha, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah serta ridho dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sabar dalam tetap menjalankan kebaikan dan kebajikan, serta sabar dalam menjauhkan diri dari kemungkaran dan kejelekan, serta sabar dalam menghadapi berbagai musibah. Mungkin masih ingat apa yang sering disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin, kullu syai'in yabdu shaghiran fayakur ilal muslim tabtu kabiratan tsumma taskur wa taskur. Secara alami segala sesuatu itu tumbuh muncul dari yang kecil kemudian membesar. Demikian pula Darun Najah dari 3 santri sekarang alhamdulillah
sudah lebih dari 11.000 Pasti tertinggal dulu. dan sekarang insya Allah nomornya sudah 20. Dan alumni-alumni alhamdulillah telah berkiprah. Saya tahu sudah banyak yang doktor, ya, bahkan yang berbagai profesi jauh lebih tinggi daripada kami para asatidz di sini. Alhamdulillah. Maka sekali lagi ya, kami mungkin sebagai anak biologis, tetapi antum semuanya tidak kalah pentingnya ya bagi anak-anak ideologis, anak-anak guru. Karena Ustadz Marus selalu mengingatkan juga bahwa orang tua kita itu 3. Pertama adalah orang tua biologis kita yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya rahim kepada terangnya dunia. Yang kedua adalah guru-guru kita yang telah mengeluarkan dari gelapnya kebodohan kepada kepintaran, dari dhalalah kepada keimanan. Dan yang ketiga adalah ya orang tua yang kita telah mengambil ya atau diambil anaknya ya atau para mertua kita, dan merawat keluarga pada saat ini ya, birrul walidain, kemudian juga menjaga muamalah azwajiyah ya, merawat ya, menyiapkan kader putra putrinya adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Doakan kami sekeluarga khususnya mudah-mudahan tetap iman, tetap tabah ya. Saudara-saudara kita khususnya para asatidz ya, Ayahanda Marus Amin, Ibu Hajah Suniati, Kiai Haji Jakari, Ustadz Sulaiman ya, Ustadz Asrori ya, dan beberapa yang lain, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan bisa melaksanakan tugas ya, tetap istiqomah membimbing membina santri-santri ya. Sekali lagi syukron ala ihtimamikum ya, jazakumullah khairan katsira, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanal jaza pada ayahanda Hudzatul Mukarram Ustaz Mustafa Dzirsin. Tentunya kita anak-anak, murid-murid sangat berhasrat sekali untuk kemudian berdoa, bermunajat, meskipun setiap harinya alhamdulillah kita koordinasi, dan alhamdulillah setiap malam Jumat Ustadz kita melakukan zikir dan munajat virtual khusus untuk Pondok Pesantren Tercinta Darun Najah dan angkatan 22, dan 3 kali virtual, 1 kali kita tatap muka. Hanya saja karena PPKM darurat ini maka kita selalu virtual. Mohon ridho, mohon ikhlasnya, mudah-mudahan seluruh apa yang bisa kami lakukan menjadi bagian dari amal soleh dan bisa membantu doa terkhusus orang tua kami yang sudah sangat berjasa atas segala apa yang telah menjadikan kami hari ini bermanfaat insya Allah. Tentunya mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada ayahanda Marus Amin, juga Bu Nyai dan seluruhnya insya Allah. Mudah-mudahan kami sangat selalu senang mendengar tausiah, nasihat, dan masukan untuk kami semua. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan di Zoom. Insya Allah nanti di Yaumil Mahsyar kita dikumpulkan bersama-sama kembali dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari keluarga besar almarhum Kakanda Miftahul Munir. Kepada yang terhormat Kak Munawwaroh, waktu kami persilahkan. Kak Munawwaroh, apa sudah ikut bergabung? Tadi saya lihat ada. Kak Munawwaroh.
Baik, karena belum ada jawaban, nanti sambil koordinasi eh, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kerabat karib dari yang dekat dengan almarhum, juga murid dari ayahanda Marus Amin, juga dekat sekali dengan Bu Nyai, selalu hadir ke pondok pesantren. Saya juga beberapa kali ketemu sholat berjamaah dengan alasan sama-sama kangen dengan pondok pesantren Darun Najah. Kepada yang terhormat Ketua Angkatan 22 tahun 1999, kepada Kakanda Al-Ustadz Al-Mukarram Yai Haji Jakaria STHI, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya Alhamdulillah Kak Munawaro terhubung, insya Allah nanti setelah Ustadz Jakaria kami persilahkan. Silakan Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Jakaria STHI. Fa'alaihi falatabalul masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa karim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Mustafa Hadi, kakak dari almarhum akhina almarhum Miftahul Munir Kak Munawaro, teman-teman seperjuangan, juga beberapa tadi saya lihat dari angkatan-angkatan lain, juga teman-teman dari Putri juga hadir. Alhamdulillah. Mohon dibukakan pintu maaf tanpa dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada teman-teman, para guru, para hujjaj, para muallim yang hadir malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pasti ada pesan dari Allah mengapa hari ini Allah kumpulkan kita dengan agenda memohon untuk kesembuhan ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga Nyai Haji Suniati Manaf binti Abdul Manaf, juga telah berpulangnya di bulan ini dua sahabat kita. Pertama dimulai PPKM, almarhumah Anti Arifianti binti Haji Komarudin, ditutupnya PPKM kemarin, berpulangnya Miftahul Munir, dan atas PPKM sekarang dilanjutkan lagi. Mari kita syukuri, pasti ada pesan Allah kepada kita mengapa hal ini terjadi kepada kita. Maka tadi Kiai Haji Ahmadi Rojali telah mengingatkan kita, kafa bil mauti wa'izoh. Mari kita pinter-pinter mengambil hikmah, menangkap pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita dengan kejadian-kejadian ini. Teman-teman, para hadirin, salawat dan salam juga tak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap alumni Darun Najah seluruhnya, keluarga besar Darun Najah seluruhnya, kelak termasuk orang-orang yang mendapat syafaatul uzma, dan nanti kita berkumpul tidak lagi lewat Zoom, tapi kita berkumpul bersilaturahmi langsung mengundang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Teman-teman hadirin sekalian, bil khusus
Ayahanda Kiai Haji Mustafa. Alhamdulillah angkatan 22 terus berusaha sekuat mungkin untuk istiqomah, walaupun tersendat-sendat, walaupun bertemu beberapa kali kesulitan-kesulitan, tapi kita berusaha untuk istiqomah di sini dengan sangat terbatas di Zoom. Kita malam Jumat alhamdulillah mohon doanya, mohon redonya Kiai istiqomah di sini. Kita kirimkan doa buat Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin. Malam ini sama seminggu yang lalu juga sudah beredar kabarnya, lantas kita sudah kirimkan juga yang lewat formal. Belum teman-teman yang sangat mungkin di atas sajadah malamnya menyebut nama guru-guru kita, salah satunya Kiai Haji Sulaiman Effendi, dan banyak asatid-asatid yang tertulis oleh kita saja. Itu masih ada Ustadz Muhibbin, Ustadz almarhum Haji Gufron Dardiri, Ustadz Abdul Rahim, ada Ustadz Lamri Jiti, Ustadz Ahmad Soleh, juga asatid-asatid yang lain. Mohon doanya Ustadz agar kita Allah karuniakan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan apa yang kira-kira akan mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini, beberapa hari yang lalu, kami kehilangan lagi sahabat kami Miftahul Munir, sahabat yang sangat baik, yang selama kita di Ma'had, kita mengenal almarhum dengan sosok santri berprestasi tinggi, hampir tidak pernah di bawah rata-rata, dia selalu di atas rata-rata. Belakangan, begitu kita lulus dari pondok, almarhum kita kenal sebagai orang yang santun, orang yang selalu senyum, nggak pernah marah, orang yang berani mengatakan sesuatu yang benar dengan cara yang manis, sesuatu yang benar dengan cara yang sopan, yang bisa diterima oleh banyak teman-teman. Ini adalah yang nggak semua orang punya. Juga tidak lepas dari itu semuanya, angkatan 22 sampai saat ini masih terus berusaha untuk dapat memberikan, berkontribusi setidaknya buat Darun Najah atau angkatan 22 sendiri. Kita sedang menjalankan khatmul Quran minimal sekali tiap minggu. Kita akan hatam 30 juz. Kemarin alhamdulillah angkatan 22 juga telah menyalurkan 4 ekor kambing dari dibagi-bagi tempat, ada yang ke Depok, ada yang ke Tangerang Selatan, ada yang ke Cakung, kita bagi-bagi. Lagi-lagi semua tujuannya yakni ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berharap kebaikan-kebaikan yang angkatan 22 atau alumni-alumni lain lakukan menjadi amal jariah buat para muallim, buat para mudarris, buat para asatidz di Pondok Pesantren Darun Najah. Lagi-lagi kami merasa sangat kehilangan sahabat-sahabat kami yang telah mendahului, bil khusus Abangda Miftahul Munir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan angkatan 22 bermanfaat buat diri kita masing-masing, juga buat lingkungan keluarga, dan umumnya buat Pondok Pesantren Darun Najah. Allahumma wafiq ila kamin tariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanal jaza pada Kakanda Adi Dekaria, Ketua Angkatan 22, yang syukur alhamdulillah banyak sekali aktivitas angkatan 22, termasuk foundation yayasan yang sudah berdiri, juga care dengan beberapa alumni dan ustadz-ustadz yang sudah juga ikut bergabung di 22 Foundation. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga besar Kakanda Miftahul Munir yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Munawaroh. Tadi sudah terhubung, apa bisa terdengar suaranya Kak Munawaroh?
Kak Munawaroh, apa bisa terdengar suaranya? Baik, sepertinya beliau kesulitan dalam jaringan ya. Maka kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu tausiah. Daripada berpulangnya Kakanda Miftahul Munir dan tausiah untuk kita semua berdoa untuk kesembuhan daripada Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Bu Nyai Umiyati. Insyaallah tausiah ini akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Karim MA fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Fadal ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara ya? Jelas. Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Wadi. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa qaddarahul ajal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'al wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula Bilal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maula ashabi wa khairi al. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hazimil lazat. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap yang sangat kami hormati, kami muliakan, sekaligus kita doakan bersama para guru kita, para kiai kita, para satis, baik yang bergabung maupun yang belum bergabung, yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, diberikan umur panjang dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita doakan keluarga besar daripada saudara kita, guru kita, sahabat kita yang selalu memberikan ilmunya kepada kita, Al-Ustaz Miftahul Munir. Mudah-mudahan keluarga beliau diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menerima dan ridha atas kehendak yang Allah berikan yang terbaik untuk guru kami, sahabat kami, Ustaz Miftahul Munir, yang insya Allah kita semua menjadi saksi akan kebaikan beliau, dan beliau kita yakinkan min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Khair. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya karena merasa tidak pantas berbicara di depan para guru-guru, para kiai, para asatiz, para ahli ilim. Namun karena ini bagian daripada partisipasi dan juga rasa hormat kami daripada keluarga besar Ustaz Miftahul Munir yang tadi sudah diungkapkan oleh Ketua Angkatan bahwa kami semua benar-benar merasa kehilangan daripada wafatnya almarhum Ustaz Miftahul Munir. Namun itulah yang namanya kehidupan dunia,
semua kita berakhir dengan kematian. Oleh karenanya, Al-Fakir pun tidak panjang lebar dalam memberikan sedikit yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, terutama buat Al-Fakir, dan mudah-mudahan buat semua yang mendengarkan, sehingga insya Allah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita dipanjangkan umur, ataupun ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah pun ridho atas wafatnya kita, sehingga insya Allah surga Allah yang menanti daripada wafatnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengkutip daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang membicarakan daripada kematian maupun persiapan kita dan juga kehidupan kita di dunia. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illahum illahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimina shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Saudara kaum muslimin, saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut Allah menegaskan kepada kita, fa ilahum ilahun wahidin falahu aslimu. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya kita bersandar diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira bagi hamba Allah yang selalu pasrah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak kita, bahwa Allah sudah memberikan kabar gembira kepada hambanya mukhbitin, ay muti'in, mereka yang taat kepadanya. Tentu kalau Allah mengatakan wa basyir, kabarkanlah gembira, maka beruntung hamba Allah yang mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kalau dikatakan kabar gembira, tentu tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gelisah apa yang dialaminya maupun ketika sakaratul maut nanti. Karena ini yang kita khawatirkan. Siapapun diri kita, kita khawatir, kita gelisah bagaimana akhir hayat kita nanti. Apakah kita dapat kabar gembira dari Allah ketika akhir hayat kita, sakaratul maut kita? Apakah kita tertolong? Alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang enggak pernah gelisah, enggak pernah sedih, enggak pernah takut. Ini yang benar-benar menjadi pelajaran berharga buat kita. Oleh karenanya terus berharap kepada Allah agar kita benar-benar mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa hamba Allah yang dalam ayat tersebut sudah jelas wa basyir, mendapat kabar gembira yang luar biasa. Ini jaminan Allah yang mudah-mudahan kita berharap tergolong dari mereka-mereka yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang mana mereka kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, menggetarkan hati mereka. Inilah yang belum kita miliki, yang belum kita rasakan. Bahkan sulit baginya kita merasakan getaran hati ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berat diri kita menggetarkan hati kita ketika disebut nama Allah. Namun apa yang terjadi? Kita sekarang ketika disebut nama corona baru getar hati kita. Ketika disebut nama wabah, penyakit, banyak yang mati, baru getar hati kita. Apakah itu yang termasuk diri kita mendapat kabar gembira? Tentu tidak. Inilah yang terus kita berusaha mohon kepada Allah
bagaimana caranya agar hati kita benar-benar digerakkan oleh Allah. Ketika disebut namanya langsung bergetar hati kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal menghadapi musibah, pandemi, wabah dan sebagainya, kondisi yang ada, kita kembali kepada Allah. Allah menjamin dalam ayat yang lain, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah bisa menenteramkan hati. Inilah yang kita rasakan saat ini. Hati kita gelisah namun hanya urusan dunia. Hati kita sedih hanya urusan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Oleh karenanya mudah-mudahan ayat yang pertama ini kita mohon kepada Allah, semoga kita tergolong orang yang digetarkan hatinya oleh Allah di saat kita mendengar dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Allah, was-sabirina ala ma asabahum. Mereka-mereka yang selalu sabar atas apa yang mereka rasakan, baik daripada derita, baik daripada musibah, terlebih daripada kenikmatan yang terkadang digunakan bukan pada jalurnya. Was-sabirina ala ma asabahum. Beruntung mereka-mereka yang sabar, terutama mereka yang tertimpa musibah, yang merasa itu musibah besar bagi kita, yang padahal para ulama mengatakan al-musab man laisa lahu faraqal ahbab wa innamal musab man hurima lahu thawab. Para ulama mengatakan hakikat orang yang terkena musibah itu adalah mereka yang bukan ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Nah, ini yang kita rasakan. Kita ditinggal pasangan hidup kita, istri kah, suami kah, kita sedih luar biasa. Tinggal wafat anak, kita sedih luar biasa. Inilah nurani manusia. Tapi hakikatnya itu bukan musibah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat musibah yang sebenarnya itu adalah jika kita terhalang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pahalanya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, mendapatkan ampunan Allah. Jika kita terhalang, itu musibah besar buat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita kembali kepada diri kita manusia, kita makhluk yang lemah. Ketika kita ditimpa musibah, kita dianjurkan, diajarkan dan diwajibkan untuk sabar. Ketika kita sabar, insya Allah tergolong orang yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mudah-mudahan menjadi penenang, menjadi kekuatan, menjadi ketabahan, terutama buat keluarga besar kami, ustadz kami, guru kami, sahabat kami, Ustadz Miftahul Munir. Insya Allah keluarga harus bangga dan bahagia memiliki seorang adik, memiliki seorang saudara, memiliki anak yang luar biasa. Kami jadi saksi kebaikan beliau. Insya Allah jika keluarga bersabar atas musibah yang Allah berikan, insya Allah ini menjadi amal baik beliau, menjadi penerang di alam kubur beliau, menjadi jariah buat beliau. Ya insya Allah pahalanya terus Allah alirkan sampai hari kiamat. Wasabirina ala ma asabahum. Mereka-mereka yang sabar dari apa yang diderita ketika mereka mendapat musibah. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga kata Allah, wal muqiminas shalah, adalah mereka-mereka yang selalu menjaga kualitas ibadah salatnya. Tentu ini dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Perbuatan yang pertama kali ditanya, dihisab oleh Allah di hari kiamat pada setiap hamba, itulah daripada perbuatan ibadah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasada sairu amalihi. Jika salatnya dijaga, salatnya diperhatikan, salatnya tidak pernah ketinggalan, terutama daripada salat 5 waktunya dengan cara berjamaah, terutama daripada salat sunnah rawatibnya,
qobliyah dan ba'diyahnya, daripada sholat sunnah yang lain, sholat duhanya, sholat witirnya, daripada sholat tahajudnya. Ini apalagi di antara kita semua sudah di atas umur 40 tahun, jangan sampai ibadah sholat kita tidak ada perubahan. Kita terus mohon kepada Allah agar kita benar-benar menjadikan hamba Allah yang menjaga ibadah sholat kita sesuai daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan dan menjaga ibadah sholat. Oleh karenanya, mari sama-sama mengingatkan kita semua bahwa dengan menjaga sholat, insya Allah ibadah kita yang lain pun akan terjaga kualitasnya. Tapi kalau kita sudah meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, ini sungguh merupakan orang yang celaka, kata Allah, merupakan orang yang sengsara. Fawailul lil musallin, celaka bagi mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang selalu mengabaikan daripada sholatnya. Yang mengabaikan sholat saja sudah celaka, bagaimana mereka yang meninggalkan ibadah sholat, naudzubillah. Sedangkan orang yang meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja, kutibat muhu fi babi jahannam, akan tertulis namanya di pintu neraka jahannam, naudzubillah. Semoga kita tergolong orang yang menjaga dan mendirikan daripada ibadah sholat kita, diri kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir daripada firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang selalu mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya dari apa yang kami berikan kepada mereka. Yang namanya harta tidak harus banyak, tidak harus berlimpah, kita bersedekah. Apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita mampu, maka itulah sedekah yang terbaik, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 kategori yang benar-benar bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tergolong hamba Allah yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka yang jika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Yang kedua, mereka yang sabar atas musibah yang mereka terima. Yang ketiga, orang yang mendirikan sholat. Dan yang keempat, orang yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka. Itu saja yang mudah-mudahan menjadi penenang, menjadi penentram, terutama buat keluarga besar guru kami Ustaz Miftahul Munir, dan juga kita doakan para guru-guru kita, terutama kiai kita Kiai Haji Ma'ruf Samil serta ibunda, senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan panjang umur, yang Allah senantiasa jaga diri beliau, keluarga beliau, Allah jaga dari berbagai musibah, fitnah dan sebagainya. Kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk para guru-guru kita yang masih hidup, Allah jaga kesehatannya, Allah berikan kekuatan umur panjang. Ya insya Allah doanya, bimbingannya, nasihatnya terus mengalir buat kita. Ya insya Allah kita berharap bisa melanjutkan kebaikan dan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Al-Fakir sekedar menjalankan tugas. Mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan. Illa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya khairun nasirin. Terima kasih pada Gurunda Kiai Haji Muhammad Nur Karim untuk acara selanjutnya, yaitu munajat virtual dan istighosah daripada kesembuhan Ayahanda Ma'ruf Amin dan Uminda Umiati, juga kepergian Kakanda Miftahul Munir yang akan insya Allah dipanggil langsung oleh Kiai Haji Taufik Rahmat. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ruhul Jihad. Pada beliau Falai Fatadawdal Mashkur. Fadal Ustaz. Ustaz Taufik, apa bisa terdengar suaranya?
Ustaz Taufik Rahmat. Ya bisa Ustaz. Fadal ya Habib. Oke. Syakirin. Ya, tadi jadwalnya Ustaz Nanang ya. Ustadz Nanang nanti doa di akhir. Adapun antum Kiai istighosah dan mendoakan ayahanda Marus Amin dan ibunda Nyai dan kepergian kakanda Miftahul Munir. Fadhal ya Habibi.